Shalom semua warga kerajaan. Pursue holiness. Bahkan minggu lalu saya katakan carilah ibadah godliness with contentment. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara dua kakak beradik. Yang satu yaitu mengejar hawa nafsu, tetapi yang satu menjauhi kejahatan. Dialah Yehuda dan Joseph. Kita lihat dalam Kejadian 38, kenapa dibuat berdampingan oleh Tuhan. Dan jangan dulu tidak ada fatsal maupun nomor. Yehuda baru saja kematian daripada istrinya, lalu kedua putranya, Er dan Onan. Er itu kejam dan jahat dan oleh Tuhan dia dibunuh. Kemudian Onan harus meneruskan, yaitu meneruskan ini pernikahan ipar ya. Dan dia sengaja membuang benihnya di luar. Dan itu jahat di mata Tuhan. Upah dosa adalah maut. Bukan cuma penyakit, upah dosa adalah maut. Hati-hati saudara, kalau kita dalam keadaan di mana kita dalam keadaan kosong, dalam keadaan sedih, bahkan dalam keadaan euforia kemenangan, hati-hati, itu saat rawan. Dan saat itu adik daripada Onan masih kecil. Dan Tamar disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Tamar tahu sesuatu, bahwa dari semua keturunan Abraham yang akan menurunkan raja sudah ditetapkan Tuhan dan tidak akan berubah, yaitu Yuda. Karena itu dia membuat satu hal yang yaitu mana ketika mertuanya Yehuda pergi ke daerahnya dia pura-pura jadi pelacur. Coba ya, kalau orang dikuasai hawa nafsu akan jadi bodoh sekali. Masa tidak kenal dengan menantunya? Mungkin ya karena gelap-gelap begitu sengaja dibuat gelap dan dia memakai semacam cadar menutupi wajahnya. Dan bahkan dia berbuat sangat bodoh. Ketika itu dia tidak bawa uang cash. Dan dia memberikan jati dirinya. Mana ada orang pergi ke tempat pelacuran katanya ya kasih KTP. Kasih yaitu memberikan satu jaminan. Dia memberikan kalungnya dan tongkatnya. Tongkatnya itu sama dengan ID. Dan saudaraku, pada saat itu apa yang terjadi? Tamar hamil. Tamar ini menantunya. Dan saat itu kalau orang dikuasai hawa nafsu jadi jahat. Dia harus dibakar hidup-hidup, harus dibunuh, dihukum mati. Tetapi kemudian Tamar berkata, dari orang inilah aku hamil. Yaitu tongkat dan kalung identitas juga daripada Yehuda. Dan sejak itu dia tidak lagi berhubungan dengan Tamar. Tapi dari Tamar lahir yaitu anak kembar. Tapi yang menarik itu salah satu namanya Perez. Perez artinya menerobos. Tetapi sebaliknya Kejadian 39, Joseph ada di rumah tuannya bernama Potifar. Di dalam firman Tuhan dengan Potifar ini adalah kepala pengawal daripada Firaun. Tetapi dia harus dikebiri. Dan dia punya istri ya mungkin untuk status sosial menggoda Yusuf. Karena Yusuf baik manis budinya, ganteng, luar biasa. Dan dia digoda setiap hari, mari tidur dengan aku. Satu hari sengaja diatur, tidak ada orang di rumah. Tapi kata Yusuf dalam keadaan seperti itu, dia tetap pegang teguh imannya. Dia menjauh kejahatan, dia melarikan diri. Sehingga jubahnya diambil, direbut, dan jadikan bukti bahwa dia dilecehkan. Tentu saja ini sesuatu fitnah yang luar biasa. Tapi Yusuf tidak melarikan diri. Dia tetap tenang. Orang benar seperti singa muda. Sangat berbeda, yang satu menjauhi kejahatan, yang satu mendekat kepada dan dikuasai oleh hawa nafsu. Apa yang dicari oleh Tamar? Benih raja. Dari Perez kemudian lahir terus sampai Isai, sampai David, Solomon, dan akhirnya Yusuf dan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Pilih kehidupan seperti Yusuf. Ayub dikatakan jujur, tulus, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jauhilah kejahatan. God bless you warga kerajaan. Amin. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini dengan tema yang baru ya, becoming vessels of honor, yang berarti menjadi bejana kehormatan. Mari mau kita sama-sama
membuka next slide. Ya, ini ayat firman Tuhannya ya. Di 2 Timotius sudah ditampilkan. Kita membaca bersama dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Saudara dan saya mau menjadi mau dipakai untuk tujuan yang mulia atau hanya biasa-biasa aja? Yang mulia. Yang mulia. Ya. Kita percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan kita banyak kali kita babak belur ya, dengan masalah, dengan pergumulan hidup, sehingga kita lupa siapa kita di dalam Tuhan. Identitas kita di dalam Tuhan kita lupa. Itu sebabnya banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan nggak bisa kita terima. Next slide. Nah, siang hari ini saya mau coba, kita mau sama-sama belajar tentang tujuan ya. Percayalah bahwa kita ada di muka bumi ini karena ada tujuan. Amin. Siapapun kita lahir dari latar belakang budaya apa, dari keluarga mana, entah keluarga darah biru, darah kuning, darah merah, kita semua punya tujuan. Amin. Sekalipun yang sering kali saya dengar sekarang sih suka bilangnya, sekalipun kita lahir karena kecelakaan gitu ya, kecelakaan orang tua kita, tetap kita punya tujuan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Nah, untuk menjadi bejana yang mulia, firman Tuhan katakan kita harus dipisahkan atau dikhususkan. Itulah tema bulan ini, kekudusan. Apa arti kudus? Kita udah khatam lah ya istilahnya ya, setiap hari kita bahas. Bukan bicara tentang perbuatan, saya harus melayani supaya saya kudus, saya harus berdoa supaya saya kudus. Enggak, firman Tuhan tadi pagi bilang ikan itu tidak perlu berenang supaya membuktikan diri dia ikan, ya kan? Memang dia berenang karena dia ikan, karena dia harus tinggal di dalam air. Enggak, aduh, gue depresi nih, berenang mulu nih, mana nih tempat buat berhenti ya? Gue berhenti dikit deh. Tadi abang bilang keluar sebentar mati yang ada. Waktu kita keluar dari kekudusannya Tuhan, mati kita Bapak Ibu. Ya, Hawa waktu dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mati. Jadi jangan main-main dengan dosa, ya. Tadi Pak senior pastor kita sudah mengingatkan, ayo kita jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Yang hari ini kita memilih untuk menjadi perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia. Amin. Gak ada di sini yang cuma biasa-biasa aja. Gak apa-apa, minta saya jadi gelas plastik aja lah di warteg. Next slide. Nah, ini dia, ini rumah kami ya. Amin. Tadi ya firman Tuhan bilang mau jadi perabot yang mulia, yang dipakai untuk maksud yang mulia. Amin. Sesuatu yang khusus untuk acara yang khusus. Ya, kita nggak mungkin, apalagi Ibu Morin ya kan, nggak mungkin pakai daster buat ke Kelas Indonesia, Grand Indonesia, enggak kan? Kita pasti mempersiapkan diri dengan baik. Next slide lagi. Nah, ini tempat kita makan di rumah. Enggak lah, ini rumah dari Sarukan. Saya ambil di internet. Keren banget kan? Ya, dia nggak percaya Tuhan loh. Kita ini kata Pak Daun, kita setiap hari ya doa pagi, kita ibadah hari Minggu sekali, satu hari 2 kali ibadah. Tapi percayalah pada Tuhan nggak pernah berhutang. Amin. Kita sukacita itu nggak bisa dibeli dengan apapun, nggak bisa dibayar dengan apapun. Ya,
kita diberkati kayak gini ya. Amin. Next. Ya. Apa tujuan kita di dalam dunia ini? Yang harus kita temukan adalah menemukan siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, menemukan siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita bukan diciptakan Tuhan cuma untuk menyembah Tuhan. Bukan itu tujuan utama Tuhan. Kalau kita cuma buat menyembah Tuhan, ngapain malaikat di surga? Bukan itu purpose-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bukan cuma untuk menyembah Tuhan, tetapi ada tujuan utama yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Next slide. Nih, mari kita baca bersama. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita sudah dipersiapkan, amin. Nah, jadi kemarin saya dengar satu pengajaran yang bagus bahwa waktu kita lahir ke dunia sebenarnya itu bukan awal ya. Ya kan, dibilang bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya udah selesai dulu. Coba lihat ya, waktu Tuhan menciptakan minggu penciptaan, udah beres dulu belum? Baru Tuhan menciptakan manusia. Udah kan? Udah Tuhan ciptakan semua fasilitas dan prasarana buat manusia, baru Tuhan ciptakan, baru manusia ada. Jadi enggak, firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti kalau yang kita kerjakan tidak baik, bukan dari Tuhan. Sesimpel itu sebenarnya, ya kan? Nah, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, firman Tuhan katakan sama Yeremia ya, bahwa jauh sebelum dia ada, masih dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah mengenal dia. Begitupun dengan kita, ya. Kayak ini nih, handphone ini. Handphone ini sebelum dia ada, sebelum dia launching di pasaran gitu ya, di market, semua sudah diuji coba dulu kan? Benar nggak? Sudah diuji coba dulu nih, dia bisa 4G atau 5G, bisa Zoom, bisa kirim pesan, bisa video call, karena sudah dites dulu, benar nggak? Nah, waktu dia sebelum dia diluncurkan ke market, sebelum diluncurkan ke pasar, hal yang terakhir setelah itu pun melewati uji kelayakan untuk dia quality control. Quality control. Jadi perusahaan besar ini kan menyewa orang-orang yang tenaga ahli pastinya ya. Nah mungkin uang Meiti dipakai buat menguji kelayakan ini. Pasti ada orang-orang yang hebat, yang sekolah, yang berpengalaman, sehingga bisa, oh ini lulus, dan yang nggak lulus dipisahin gitu. Entah handphone, entah mobil, ya kan, apapun itu, barang-barang elektronik yang kita pakai di rumah kita, semua sudah melewati quality control duluan. Nah, waktu selesai quality control, baru ditaruh mereknya, brandnya, gitu ya, namanya, tag, image, misalnya ini Samsung, ya kan? Terus masukin kotak, kasih apalagi yang ada di dalam. Yang paling utama tapi nggak sering tidak kita abaikan itu apa, buku panduan, nggak kita baca nggak, ya kan? Sama apa lagi, kartu garansi, nah nggak kita baca, ya kan? Jadi sesuatu yang kita pegang, entah kayak dia orang bilang masih buka plastik, ya, buka dos, berarti sudah bukan baru lagi kan, ya kan? Udah ada yang pakai gitu. Nah, firman Tuhan sudah melihat kayak, ya saya percaya suami saya juga, kita semua yang ada dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah melihat, oh Togar Simanjuntak, kamu akan menjadi hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai Tuhan. Sudah diuji dulu, sudah dites dulu. Bisa nih, Pak Charles jadi pengacara yang hebat, yang akan pokoknya memenangkan kasus-kasus besar. Tuhan sudah lihat. Pak artis akan menjadi penginjil yang hebat, penginjil yang luar biasa. Pak Alfred Olivia, semua hal-hal yang luar biasa Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah
lakukan dalam kehidupan kita. Jadi, waktu kita hidup di bawah standar yang Tuhan sudah tetapkan, berarti kita tidak mempermuliakan Tuhan, ya kan? Benar nggak? Next. Nah, di Kejadian 1 ayat 26. Ini udah ayat hafalan lah ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar Allah kita, image-nya Tuhan, Dia ciptakan kita. Dan firman Tuhan bilang kan, kalau yang lain-lain, ciptaan yang lain itu cuma apa? Ngomong, ya kan? Cuma berfirman, jadilah terang. Matahari yang kita lihat keren banget, bulan, planet-planet keren banget. Tuhan berfirman. Tapi waktu ciptakan kita manusia, Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan langsung dan Dia menghembuskan nafas kehidupan dalam kita. Rohnya dihembuskan dalam kehidupan kita. Jadi kalau dibilang kita ini, janganlah, saya bukan siapa-siapa, saya itu yang terjadi dengan saya 2000 tahun yang lalu. Ya, dikatakan bahwa supaya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tujuannya apa? Berkuasa atas siapa? Atas istri, atas suami, atas apa? Bukan, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung. Jadi kalau jadi vegetarian, nggak sesuai firman Tuhan ya. Benar nggak? Ya kan? Nah, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Tapi kita berkuasa apa? Dikuasai. Gak usah sama suami istri. Doi. Uang itu dari apa? Pohon, ya kan? Tumbuhan, kertas. Kita dikuasai oleh itu loh sebenarnya. Mau jujur, ngaku nggak ngaku sebenarnya itu. Kenapa setiap hari kita bangun pagi, habis itu kita aktivitas semua, ujung-ujungnya apa? Doi orang bilang. Ya kerjanya ada doi, tak kerja nak makan. Ya, firman Tuhan bilang kita harus berkuasa atas itu semua. Amin, katakan harus berkuasa. Jangan dikuasai. Next. Ini pesan dari Dr. Miles Monroe ya. Dia bilang the greatest tragedy in life is not death. Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Dipikir-pikir ngeri juga ya, benar nggak? Ya kan? Bukan kematian tragedi terbesar dalam hidup, tapi hidup tanpa tujuan. Nggak tahu mau buat apa. Kayak kita dari rumah, hari ini kita udah persiapan, apalagi yang mau pelayanan kan, bangun pagi, siap-siap, mau kemana? Aduh gue juga bingung, mau kemana? Gak ada tujuan, kan bingung. Tapi karena kita punya tujuan, jadi hidup kita terarah, amin. Waktu kita punya tujuan, hidup kita akan semakin kuat. Waktu seseorang punya tujuan, ya diet keras untuk apa? Kurus, karena mau ketemu seseorang. Tujuan itu akan menggerakkan hidup kita semakin semangat, dan tujuan akan membuat potensi yang Tuhan kasih dalam hidup kita keluar semua. Amin. Benar gak? Coba kalau nggak punya tujuan, nggak punya target, nggak apa-apa. Kalau ya udah begini badan udah gini aja deh. Tapi waktu menemukan tujuan, fokus, ya kan? Tujuan kan fokus ya. Benar-benar. Turun 23 kilo. Jadi saya percaya kalau kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, menemukan tujuan kita dalam Tuhan, hidup kita nggak biasa-biasa lagi. Amin. Nah, next slide. Nih, ini juga bukan kata-kata saya ya, ini kata-kata buku. Penemuan terbesar dalam hidup bukanlah waktu kita menemukan fosil dinosaurus, kita dapat hadiah lotre 5 miliar, 10 miliar, enggak. Tapi waktu kita menemukan siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Amin. Iblis nggak takut kita sering pelayanan, kita hari-hari pelayanan 1x24 jam, dia nggak takut kita pelayanan. Tapi yang dia takutkan waktu kita tahu siapa sebenarnya kita di dalam Tuhan.
Karena itu yang akan membuat potensi kita semua keluar. Next. Nah, ini dia. Identitas menentukan kualitas. Banyak orang yang berjuang dengan identitas dirinya, menemukan siapa dirinya. Karena apa? Butuh pengakuan, ya kan? Dan tanpa sadar kita ini meniru seseorang, benar nggak? Dari cara kita fashion, ya kan? Ada kiblatnya kita nih, kayak Korea gitu ya, Korea gitu. Atau Bangkok. Nah, kalau cowok-cowok kan biasa kiblatnya yang artis-artis, olahragawan gitu ya. Kalau artis mah udah artis dan lain. Percaya Tuhan ciptakan kita ini unik dan satu-satunya, spesial. Ya, katakan kamu spesial. Kembar identik aja pasti ada bedanya, benar nggak? Nah, yang satu ada Thailand di sini, yang satu di sini, ya kan? Pasti ada bedanya. Tapi akhir-akhir ini, apalagi kaum Hawa ya untuk Pastor Mori enggak gitu. Beramai-ramai semua kemana? Korea, ke Bangkok. Untuk apa? Operasi supaya jadi cantik. Padahal nggak dilihat mukanya jadi sama-sama ya kan? Sama kayak si Lucinta Luna jadi sama semua gitu. Padahal kita unik, kita spesial, satu-satunya. Yang gitu kami belum tentu juga kami kalau punya duit lihat nggak tanam benang juga ya kan. Tapi kalau tanam benang enggak kan kamarnya kan. Buat diangkat-angkat gitu ya udah kendor diangkat. Oke, next. Kuliah ini ngeri nggak ini? Ini krisis identitas ini, bayangkan Bapak Ibu. Sampai kayak gitu. Ada orang kayak gini, ada banyak lagi. Bahkan ada yang pasang apa itu pasang kemarinnya tanduk segala kembali. Ini saya percaya dia matanya dibutakan ini sama iblis, ya kan? Bener nggak? Pasti dia keren. Padahal kita lihatnya salibnya, antingnya salib. Antingnya salib sebenarnya. Next lagi, coba lihat. Manusia kucing. Ini digambar jadi kecil. Maaf ya Bapak Ibu. Manusia kucing. Ini laki-laki loh. Gitu itu. Dan dia udah meninggal, ditemukan di apartemennya meninggal. Bagus nggak kayak gini? Tapi ya itu ya orang, inilah karena krisis identitas diri. Tidak mengenal siapa dia di dalam Tuhan. Tuhan kita manusia berharga kok ditebus dengan darah Yesus, ngapain jadi kucing? Ya, next lagi. Ini, nekat tato bola mata model ini buta 3 minggu. Mungkin cuma 3 minggu, nggak buta selamanya. Ngeri ya, dunia di luar sana ngeri loh Bapak Ibu. Ngeri, benar-benar ngeri. Next lagi yang terakhir, ini nih. DJ siapa gitu namanya, nggak penting lah namanya. Jadi kuda. Katanya dia ini operasi. Iya. Dia operasi, bukan pakai topeng tapi operasi jadi kayak kuda. Terus kalau ketawa, kayak kuda beneran gitu. Terus pernah ada satu videonya saya lihat dia lagi makan rumput. Ya ampun. Benar-benar ya, kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, keluar dari kekudusan Tuhan inilah hidup tapi mati. Manusia bagus-bagus jadi kuda, cantik loh dia aslinya. Saya udah nggak benar. Next, marilah kita mau jadi orang yang berharga ya. Jangan ini tisu berguna nggak? Berguna. Dipakai nggak? Pakai. Tapi untuk dibuang, bilang jangan jadi yang dipakai terus dibuang. Jangan. Kita mau berguna dalam sesuatu yang mulia. Amin. Menjadi sesuatu yang ditaruh di istana-istana raja gitu ya. Next lagi. Yang kedua, hidup dalam destiny yang Tuhan tetapkan. Berani ambil tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Amin. Katakan, berani ambil tanggung jawab. Berani ambil tanggung jawab. Next, kita lihat ayatnya. Nih, Yesus turun ke dunia, dia nggak mengerjakan agenda pribadi. Itu udah sering dengar ya. Dia tidak mengerjakan agenda pribadi, tapi dia mengerjakan agenda dari Bapaknya. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Amin. Bilang sama kanan kiri, ambil tanggung jawab.
ya. Amin. Kita mau mengerjakan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Bukan lagi orang yang mencari-cari buat apa saya hidup di dunia ini Tuhan. Masih ada nggak sih yang bertanya Tuhan buat apa saya hidup di dunia? Ada nggak? Nggak ada sini ya. Udah master semua sini. Next. Rasul Paulus mengerjakan agenda Tuhan dalam hidupnya. Di Filipi 1 ayat 22 firman Tuhan berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Rasul Paulus bilang kalau dia udah mau dipanggil Tuhan, oh itu sesuatu keuntungan yang besar, ya kan? Tapi dia masih harus ada di muka bumi untuk menyelesaikan tugasnya. Rasul Paulus sudah terima mahkota nih, ingat kita, ya. Kita yang terus mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita, bagaimana untuk kita bisa terus tinggal dalam kekudusan? Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Amin. Itu aja udah. Ikan mau tetap hidup, tetap di air. Jangan keluar dari air. Kita mau tetap tinggal dalam kekudusan. Gak ada rumus yang lain. Tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya. Dan waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan, semua potensi yang Tuhan berikan sama kita, semua maksimal. Ya. Bahkan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sefrekuensi, ya kan? Waktu kita, misalnya nih ya, waktu kita masih kita pakai mobil apa dulu ya? Saya dulu pakai mobil apa namanya? Apa tuh yang Alphard tidak tutup? Bukan, satu lagi. EPV gitu. Sebelum pakai EPV kayaknya EPV jarang kelihatan, tapi begitu pakai EPV, di mana-mana jadi ada tuh sefrekuensi. Nah, saya percaya waktu kita hidup dalam kekudusan, tadi Pak Gembala sudah bilang ya, hidup dalam kekudusan itu susah banget Bu Mita. Enggak, itu sangat-sangat mungkin dan menyenangkan. Justru kalau kita keluar dari kekudusan, bahaya buat kita. Ya, jadi nggak ada aturan, itu bahaya. Nah, dan sekali lagi, waktu kita hidup dalam tujuannya Allah, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sefrekuensi, dengan orang-orang yang tepat. Nah, waktu saya udah sempat ngomong di ini ya, di breakout room, mengaku dosa lah ceritanya. Saya ini istri yang takut Tuhan, ya kan? Tapi suka keluar-keluar tanduk gitu semua. Jadi waktu kita kemarin ke Pekanbaru, kan pulang dari Pekanbaru itu ke Jambi gitu ya. Ke Jambi, pokoknya singkat cerita, saya ngomel sama suami saya karena dia pilih hotel yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu kan. Jadi saya ngamuk, tapi saya nggak ngamuk mencak-mencak gitu. Dia bilang mau diam tapi makan di dalam. Jadi saya ngomel gitu. Dan benar loh Bapak Ibu, waktu kita ngomel itu pintu-pintu berkat tertutup, benar gak sih? Ya kan? Tapi waktu kita bersuka cita, kita bersyukur, pintu-pintu berkat itu terbuka. Dan saya itu karena saya ngomel sama suami saya, aduh, gini lagi. Luka lama terulang kembali. Orang yang biasa kita ketemuin di sana tuh di Jambi, ada seseorang lah yang udah kayak kita anggap sebagai kayak keluarga sendiri ya, suami saya deket lah sama dia. Nggak bisa ditemuin loh, bayangin. Padahal dia orang yang kalau kita kesana, Kak, kamu jadi kemana-mana ya, ajak makan lah, ya kasih hotel yang bagus buat kita. Ini nggak ada loh, aduh bener-bener bertobat. Nah, terus udah kan, udah lewat, bilang akhirnya sudah lama ya kita. Kemarin, bukan kemarin, 2 hari yang lalu ya, hari apa kita? Saya ketemu sama Kak Sandy kan, Kak Sandy sama Indri. Singkat cerita sebelum pulang kita makan. Terus saya ngomong sama Kak Sandy, Kak, saya lagi mau cabut gigi nih. Soalnya gigi saya di atas ini udah turun gitu kan. Terus 1 gigi bisa jutaan kan, kalau gigi geraham yang besar bisa 1 juta lebih gitu kan. Suami saya kemarin waktu tahun lalu cabut gigi 2 juta gitu, dan masih menyisakan akar-akarnya ternyata. Makanya dia sakit gigi terus. Nah, singkat cerita, Kak Sandy bilang, oh iya tuh ya, pas Kak Sandy lagi mau periksa gigi juga, dia kan pasang kawat gigi. Terus dia lagi makan, dia gini, Mit, lu baca di pesannya.
obat Pak? 100.000. Aduh, saya bilang, masa sih Kak? Iya 100.000 Mit, cuma bayar obat anestesinya aja katanya. Wah, luar biasa, udah glory haleluya kan. Terus saya bilang, Kak Sandy mau kesana kapan? Besok Mit Mas, Kak Sandy lagi mau kencengin kaki gigi. Singkat cerita, Kak Sandy udah duluan sampai, pergilah saya sama abang. Sampai di sana kita masih ada pasien satu. Habis itu Kak Sandy masih sempat temenin kita sebentar. Terus pasien yang satu keluar, dokter ini ya, hamba Tuhan di Belesa. Kata, oh iya, saya pulang ya. Gitu. Saya dipamit terus kita berdua. Nah cerita Bapak Ibu, saya dicabut gigi. Gak berasa udah keluar gitu giginya. Gini banget lagi kan dulu, gak ada tuh bikin sakit Pak kita. Karena saya 1 minggu terakhir sakit banget, sakit. Udah ditambal, kan karena dia turun kan, jadi yang bolong itu akarnya justru. Mahkotanya masih bagus. Udah ditambal yang kanan, dia bolong lagi yang sebelah kiri. Nah, singkat cerita, saya udah udah cabut gigi. Saya bilang, Mas, dokter ini ya, jadi suami saya juga pas dilihat ternyata waktu setahun yang lalu gigi akarnya tuh nggak diambil semua. Ya ambil akarnya, dibersihin karang gigi dan sebagainya. Selesai kita berdua, berapa dong? 100.000 aja Pak. Oh haleluya. Aduh memang privilege ya. Ada yang mau tahu dokternya di mana? Nanti sebentar. Tapi itulah waktu hati bergembira, bersyukur, pintu-pintu berkat Tuhan bukakan semua. Amin. Istri-istri yang masih suka bersemut-semut bertobat. Amin. Saya dulu yang bertobat. Jadi sekali lagi kita harus menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan kita hidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan agenda kita sendiri, tapi agendanya Tuhan yang mau kita kerjakan dalam